振东的弟弟。大家尽快准备，随时。什么东西？ Rifle! Rifle! Kill Crook. Opening film, kita akan diperlihatkan dengan aksi pasukan khusus dalam menyelamatkan beberapa ilmuwan yang disandra oleh para penjahat kelas kakap, di mana misi ini dipimpin oleh seorang kapten hebat bernama Lee. Ini orangnya dengan menggunakan sebuah drone mini. Aksi pengintaian pun dimulai. Ditemukanlah 3 orang sandra yang disinyalir sebagai ilmuwan berpengaruh di kota itu. Tapi sialnya, ini adalah sebuah jebakan musuh karena sesungguhnya sandra tersebut adalah musuh yang sedang menyamar sehingga kepalang terkena jebakan, maka para pasukan khusus ini sebisa mungkin harus melumpuhkan lawannya dengan sangat-sangatlah cepat. Di tengah aksi baku tembak yang terjadi, muncullah seorang bocil perempuan datang meminta pertolongan, di mana Kapten Lee yang tak tega melihat bocil itu dalam bahaya, lantas bertindak di luar komando dengan menyuruh sahabatnya Guo, juga semua rekannya untuk menyelamatkan bocil tersebut. Tapi However, it's the job. ya, dari peristiwa memilukan ini, Kapten Lee berhasil selamat dari maut. Namun, rekan-rekannya harus tewas termakan umpan musuh. Gagalnya misi ini, sekaligus gugurnya para pasukan khusus lain, menjadikan para pimpinan elit militer murka, sekaligus menyalahkan Kapten Lee karena telah berbuat di luar prosedur perintah. We owe it to our colleagues who sacrificed their lives. If you approached her first, shouldn't you have picked up the... You said there was an issue with the hostages. Bukan hanya itu, 3 tahun kemudian dampak buruknya malah semakin parah, di mana para penjahat memanfaatkan ilmuwan untuk membuat sebuah virus mematikan demi menghancurkan peradaban manusia, di mana nanti yang tersisa hanyalah kelompok mereka yang memiliki penawarnya saja. Ini adalah Pulau Asel, di mana hampir 97% warganya terjangkit virus berbahaya yang dikenal dengan nama Omicron, dan rata-rata berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Mendapati bahaya tersebut, seorang pimpinan jenderal di Pulau Asel meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyelamatkan pulau tersebut, di mana tidak kurang dari 48 jam virus itu akan menyebar keluar pulau, dan jika hal itu sampai terjadi, maka miliaran manusia akan punah atau dapat dikategorikan sebagai kiamat kecil. Inilah Ultimate Mission 2025. Dan kisah akan berfokus pada Kapten Lee yang sekarang terlihat sudah lepas seragam akibat kejadian kelam di masa lalu. Bahkan untuk melupakan peristiwa itu, dia malah memilih cara yang salah dengan cara minum-minuman alias abok, yang mana tenangnya hanya sesaat dan setelah sadar kegelisahan malah semakin parah. Tak
Tak lama datanglah Nyonya Ling sebagai pimpinan Direktur Biosafety Internasional meminta pada Kapten Lee untuk aktif kembali dalam penyelamatan misi Pulau ASEAN bukan demi pangkat, jabatan, bahkan kehormatan, melainkan pure untuk aksi kemanusiaan semata. 今晚出发。 知道吗？我刚才跳完舞，现在脚有点抽筋。 Terpikir dengan ucapan Nyonya Ling, maka Kapten Lee mencoba membuka informasi mengenai update situasi Pulau ASEAN saat ini, yang mana ia tak sengaja melihat pimpinan penjahat yang menyebabkan semua kekacauan, yang hal itu sontak membuatnya teringat kembali dengan masa lalunya yang sangat kelam. 我们的首席科学家还在岛上，他被无良挟持，所以一路顺风。 Mari kita perkenalkan, dia adalah Kim, adik dari mendiang Guo. Diketahui beliau akan melanjutkan perjuangan sang kakak untuk menumpas para penjahat yang jelas-jelas sudah mengancam keselamatan umat manusia. 但接触变坏血液一定感染，大家小心点。雷斯呢，潜入任务，2级武装，C 类。 Dengan postur tubuh kekar, six pack, bak roti sobek, Kim terlihat sangat berwibawa. Maka tak heran jika Nyonya Ling menjadikan dia sebagai pimpinan dari beberapa anggota pasukan khususnya. 好了吗？ 准备就绪，随时可以出发。 待命吧。 Tak lama berselang, datanglah Kapten Lee ke markas Nyonya Ling untuk menerima tawaran darinya dengan syarat dia harus kembali menjadi pimpinan pasukan dan hanya menginginkan 2 orang pendamping saja. 李超是这次行动的向导，他会带你们入岛。 Lantas terpilihlah Kim dan Amoy untuk menemani Kapten Lee dengan keahlian masing-masing yang sudah diperhitungkan matang-matang oleh Nyonya Ling. 那带一个百事通，1个人，2个人够了。 Dari percakapan mereka ini, terhitung waktu yang tersisa hanya 32 jam lagi, maka dari itu mereka diantar oleh beberapa pasukan melalui jalur udara supaya lebih cepat. Singkat cerita, tibalah mereka di Pulau ASEAN, di mana pemerintah mengabulkan permintaan para penjahat untuk dikirimi beberapa amunisi dengan balasan akan menunda peledakan bom kimia. Tanpa para penjahat itu ketahui, di antara pengirim tersebut terdapat 3 pasukan khusus hebat. Setelah berhasil meloloskan diri dari hadapan musuh, tak disangka Kapten Lee memanggil seorang informannya yang kita panggil saja Kusoi, di mana hal itu membuat Kim kesal karena Kapten Lee kembali berbuat di luar prosedur yang ditakutkan informannya tersebut akan berkhianat. 也是我以前在 LB 的线人。 两位老板好，有什么要求尽管说。我们聊一下。等等，没时间聊了。 Tak ada pilihan lain karena Kim dan Amoy tak tahu seluk-beluk tempat ini, maka dengan terpaksa mereka sementara waktu akan mengikuti semua rencana Kapten Lee meskipun planningnya hampir semua out of the box. 看什么呀？吓我一跳！联络上总部，无良还是拒绝沟通。 Dan ini adalah Huang, si pimpinan penjahat keji, penyebab keonaran dan kegaduhan, bahkan kerusakan di Pulau ASEAN. Celakanya, ia sudah mengetahui kedatangan Kapten Lee dan kawan-kawan sehingga ia mengirimkan ratusan drone penghancur saat itu juga. 看到了吗？ 什么东西？ Pada scene ini kita akan diperlihatkan aksi Kim dan Kapten Lee dalam menghancurkan ratusan drone yang mematikan tersebut. 肯定是我们的装备被发，小心！ 不行，子弹差不多了啊！ Saking banyaknya serangan drone, hampir membuat Kim dan Kapten Lee kewalahan. Namun di tengah perjuangan mereka berdua, Amoy mengambil peran penting dengan membuat pengacau sinyal sehingga membuat drone-drone tersebut error dan hilang kendali. 好了没有啊？ 十秒，黑进去了。 Meskipun mereka selamat, namun hal yang paling berharga telah hilang, yaitu alat komunikasi tim pasukan khusus dengan kantor pusat Biosafety Internasional.
Akhirnya mereka bertiga sampai ke titik koordinat yang ditunjukkan oleh Nyonya Ling, di mana pada posisi tersebut terdapat seorang ilmuwan yang terjebak di kota berbahaya itu, yang mana diketahui ilmuwan tersebut mampu menciptakan penawar atau antivirus dari patogen Omikron. Pada saat ini, Kim mulai sedikit percaya pada Kusoi karena berkat bantuannya, mereka bisa mendapatkan senjata dan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah misi. 封岛之后，通讯工具最值钱了。拿着。行动。 Sesampainya di titik utama koordinat sinyal GPS yang ditunjukkan, mereka hanya menemukan seonggok mayat yang tentunya sangat berbahaya bila terjadi kontak fisik karena virus itu bisa menular. Entah apa maksud si ilmuwan membagikan lokasi ini pada Nyonya Ling, saya pun belum tahu. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba... 哎，来人了！ Dan ya, tak diduga pasukan Huang kembali mengetahui ketiga posisi lalakon kita sehingga adegan tete makan pun terjadi. Dari adegan ini maka kita akan mengetahui bagaimana kehebatan aksi Kim dalam bertempur melawan musuh-musuhnya. Saking banyaknya komplotan musuh bersenjata membuat para lalakon kita terpojok hingga pasukan musuh mampu menerobos ruang pertahanan mereka, tetapi... 好，7点，5点方向。 Kim beserta Kapten Lee berusaha memberikan jalan pada Amoy untuk bisa mencari jalan keluar. Bahkan saking buntunya jalan keluar, maka Amoy berencana untuk meledakkan dinding belakang. Menyadari kuatnya pertahanan lawan, maka Kapten Lee mempersilahkan Kim untuk menyusul Amoy mencari jalan keluar yang aman terlebih dahulu, sedangkan beliau sementara waktu akan menahan serangan lawan yang semakin beringas. Sialnya, dinding tidak bisa dirobohkan, entah dibuat dari campuran semen dengan logam, saya pun tidak tahu. Dan di tengah desakan dari pihak lawan, para lalakon kita berusaha mencari petunjuk yang akhirnya dapat menemukan sebuah benda berharga. Untuk kemudian, keberuntungan itu tak berhenti sampai di situ ketika dinding belakang roboh akibat serangan kedua dari RPG musuh, sehingga hal itu mampu membuat Kim dan kawan-kawan bisa meloloskan diri. Dari benda tersebut, Kim yang cerdas mampu memecahkan teka-teki berdasarkan simbol elemen yang ada pada benda tersebut yang merujuk ke arah sebuah pabrik gula. 聪明厉害，走。boss，记住，我是现场的行动指挥官，不是谁的弟弟。 Dalam hati Kapten Lee, dia mengakui kemampuan dan kecerdasan Kim yang di atas rata-rata, namun ada sedikit ego dalam dirinya yang merasa ia lebih berpengalaman di rute ini, hingga pada akhirnya Kim meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dulu yang telah menewaskan kakaknya sendiri. 这次行动我输了，你活着。 Sesampainya di tempat tujuan, waktu mereka yang tersisa tinggal 16 jam lagi, tapi salutnya tak ada sedikit pun raut muka cemas, malah mereka terlihat lebih berkonsentrasi dan berfokus pada misi. Awalnya tidak ada hal yang mencurigakan di tempat bekas pabrik gula tersebut, namun tak lama berselang, tiba-tiba... Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan antara Kim dengan seorang pria misterius yang samar-samar terlihat. Pria ini seperti tak memiliki rasa sakit. Dan inilah adegan yang paling menegangkan.
Tapi karena Kim adalah lalakon kita, maka sekuat apapun lawan, ia mampu menaklukkan lawannya tersebut dengan sebuah kuncian yang sangat mematikan. Setelah 10 detik saja, dipastikan pria itu bakalan tewas. Namun beruntung, ilmuwan yang mereka cari datang yang bernama Profesor Zheng kemudian menyuruh Kim melepaskan kunciannya karena yang ia hadapi bukanlah orang jahat, melainkan asistennya yang selalu melindunginya dari bahaya. 他是个聋哑人。起来。放心，他们是 IUB。 Pada detik itu juga, Profesor Zheng menunjukkan antivirus yang selama ini musuh cari sehingga membuka peluang pulau itu dapat diselamatkan karena kalau tidak, dalam kurung waktu 16 jam mereka gagal, maka pulau itu akan dihancurkan oleh pemerintah guna mencegah virus itu menyebar luas. Coba. Baru saja bernapas lega, komplotan Huang kembali menemukan posisi Kim dan kawan-kawan sehingga sudah pasti kali ini Kim harus melawan dengan cara lebih cerdas untuk melindungi keselamatan Profesor Zheng. 我去应跟他们。我跟你去。服从命令。走吧，这位，跟我来。 Di saat Kapten Lee memimpin pelarian, Kim justru sibuk membantai para musuh dengan skill menembaknya. Untuk memastikan keamanan Profesor Zheng, maka Kim menyusulnya dengan cara melompat indah dari gedung ke gedung. Dan inilah kehebatan si cantik Amoy. Tak mau kalah, Kapten Lee pun menembakkan beberapa serangan. Namun sungguh di luar ekspektasi saya, tatkala para prajurit sang jenderal malah menyandra para lalakon kita yang hendak menyelamatkan kota mereka. Ada apakah ini? Bukannya ditolong, kok malah ditodong? 这里有一个我必须要见的人，你搞这么大阵仗，我这点小子么好再麻烦你啊？ Ternyata ini adalah sebuah konspirasi dan Anda harus tahu bahwa Huang sebenarnya merupakan kaki tangan dari sang jenderal. Maka dari sini kita tahu kenyataannya, yakni mengenai si jenderal lah yang menjadi otak dari kekacauan ini. 张博士， Demi kekuasaan, sang jenderal tega mengorbankan rakyat tanpa dosa, menumbalkan jiwa nasionalisnya demi ambisi gila dalam mengintervensi kekuasaan, sehingga tidak heran jika kekejaman selalu dipertontonkan oleh setan-setan tak berperi kemanusiaan ini. Lebih gilanya lagi, Huang menyuruh salah satu di antara Kim dan kawan-kawan untuk melukai salah satu dari rekannya jika ingin mendapati si Kusoi selamat. Akhirnya si asisten profesor memilih meraih pisau tersebut dan hendak akan melukai Kapten Lee demi menyelamatkan Kusoi, tetapi... Dan ya, ternyata pria ini malah melukai dirinya dan sesuai prediksi saya, dia tidak merasakan kesakitan sedikit pun dan ini berarti fix dia mengalami gejala awal terinfeksi virus yang perlahan dari mati rasa hingga akhirnya akan mati semua fungsi tubuhnya hingga meninggal. Okay, boss. Lagi dan lagi, adegan baku tembak terjadi kembali dan itu yang saya suka dari film ini. Demi menyelamatkan Profesor Zheng, Huang terkapar dengan luka yang sangat parah, mengorbankan dirinya. Dan ketika Kim akan mengecek apakah dia masih hidup atau tidak, kemudian... Ya, musuh yang masih selamat hampir saja menembak mati Amoy. Namun dengan sisa kesadaran yang ada, si asisten pria mencoba melindunginya saat itu juga.
Suatu hal yang baik, Amoy bisa selamat dari bahaya, namun kabar buruknya, darah dari si asisten Profesor Zheng terciprat ke muka dan tubuh Amoy yang 90% dipastikan Amoy akan terinfeksi virus tersebut. Sedangkan di kantor pusat Biosafety Internasional, para elit pemerintah terus mendesak mereka untuk segera memborbardir Pulau Asel karena waktu yang tersisa tinggal beberapa jam lagi. Namun dengan penuh harap, ibu direktur atau yang bernama Ling ini masih mempercayai perjuangan pasukan khususnya, walaupun sampai saat ini mereka belum memberikan sebuah informasi dan komunikasi karena memang alat komunikasinya tersebut jatuh saat Amoy menghadapi serangan drone-drone lawan. The virus cannot leave the island before the attack is launched. Di scene lain, Kim terlihat cemas ketika memandangi Amoy, sosok wanita yang dicintainya, terinfeksi sebuah virus, sedangkan antivirus beserta Profesor Zheng sekarang berada di tangan jenderal pengkhianat. Mendapati hal tersebut, maka Amoy lekas menyemangati Kim untuk terus berjuang jika ia benar mencintainya, karena terselamatkannya kota Asel bagi Amoy adalah hadiah terbesar di hidupnya. 操作规程怎么说？ Di tengah semangat yang mulai tumbuh kembali, di saat yang tepat Kusoi selalu datang tepat waktu untuk memberikan support berupa senjata dan sebuah kendaraan. 哎，车都是新的。哟，可以啊。Berpindah pada Profesor Zheng yang sedang didesak oleh sang jenderal agar menuruti semua keinginannya, yakni membantunya mempercepat penyebaran virus sehingga nantinya kelompok merekalah yang hanya tersisa. Tapi itu ditolak mentah-mentah oleh Profesor Zheng sendiri. Exactly where was the virus before? 当然在病人体内。 What was your real purpose in making the vaccine? Karena telah mendapatkan Profesor Zheng, maka sang jenderal ini berani membuka kedoknya dan menghubungi pihak Departemen Biosafety Internasional untuk menginformasikan bahwa sekarang dialah yang akan menguasai dunia dengan senjata biokimianya. Bahkan Profesor Zheng yang diandalkan pemerintah dalam membuat vaksin kini berada di tangannya. I have no intention to talk with you anymore. Situasi ini membuat elit pemerintah semakin panik dan mendesak mengorbankan warga Pulau Asel dan pasukan yang sedang berjuang untuk keberlangsungan wilayah lain, bahkan lebih jauhnya kehidupan umat manusia di seluruh dunia. 但只要这台跑掉，就万劫不复。 Believed to be deprived of his personal freedom and has lost his internet connection entirely. General Wu Lai'an. Sedangkan waktu yang tersisa hanyalah 5 jam saja, di mana pasukan khusus kita akan tetap berfokus pada proses bukanlah hasil, karena bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting mereka sudah berjuang. Banderia will declare war on Ace Island at 7. 他们知道自己面对的危险是什么，但是我们的同僚现在正在前。 Sebelum peperangan akan dimulai kembali, Kapten Lee mengajak Amoy dan Kim ke tempat di mana kakak Kim dan rekannya dulu tewas. Ini dimaksudkan agar semangat mereka semakin menggebu-gebu. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian misi penyelamatan Profesor Zheng pun dimulai. Kapten Lee yang kini memimpin serangan karena lebih mengetahui medan, mulai menunjukkan taringnya. Dengan gaya bertempur yang komunikatif, maka dengan mudah Kim dan kawan-kawan menghabisi cecunguk-cecunguk musuh satu persatu. Karena prajurit musuh semakin sedikit, maka salah satu di antara mereka melapor pada sang jenderal bahwa pasukan yang dipimpin oleh Kapten Lee telah mengobrak-abrik 85% pertahanan mereka, di mana kejadian ini sang jenderal menganggap atas ketidakbecusan Huang dalam bekerja. Cut this shit. You get your act together. Ya Kun. Marah dengan hal itu, Huang bergegas mendatangi pasukan yang dipimpin oleh Kapten Lee yang sekarang masih tak henti-hentinya melakukan pertempuran.
Di saat Amoy berusaha menonaktifkan patogen Omikron yang kembali akan diledakkan sang jenderal, sedangkan Kapten Lee dan juga yang lainnya masih disibukkan dengan baku tembak yang tak pernah kehabisan peluru. Tak kehabisan cara dalam mengancam pemerintah internasional. Meskipun drone dan patogen Omikron sudah hancur, sang jenderal akan memanfaatkan residu formula yang diminum oleh burung-burung peliharaannya yang dalam jumlah banyak dan akan dilepaskan secara serentak. Is this their ultimate plan? Echo Cave will automatically bite and left open. No return. Ancaman itu terlihat lebih serius ketika Huang dengan kejam menembak mati Profesor Zheng di tempat. You crazy! Saat Kim dan yang lainnya terdesak, Amoy yang mendapati kondisi tubuhnya semakin parah akibat virus memutuskan untuk meledakkan dirinya ke tempat di mana burung-burung yang terinfeksi itu berada sehingga dan betapa hancurnya hati Kim saat dia tak mendapati sedikit pun tubuh Amoy karena telah hancur. Lantas, ia menemukan sebuah pistol tanpa peluru milik Amoy yang ini akan menjadi awal dari kebrutalan Kim dalam membasmi kejahatan yang ada. Plot twistnya di sini, saudaraku, ternyata Huang juga menginginkan sebuah kekuasaan dan saat ini dia sudah capek diatur-atur oleh jenderal yang sekarang sudah tidak lagi memiliki pasukan. What are you doing? Sang jenderal berdalih akan menyelamatkan Pulau Asel berikut komplotan Huang, namun Huang terlebih dahulu menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan semata, maka sebelum mereka dihabisi, alangkah untungnya jika sang jenderal lah yang terlebih dahulu untuk ditewaskan. Tak lama setelah jenderal pengkhianat itu modar, Kapten Lee dan Kim menerobos masuk, lekas memberi perhitungan yang setimpal atas kejahatan komplotan ini. Sedangkan untuk Kapten Lee sendiri terlihat kewalahan dalam menghadapi serangan dari si iblis Huang, maka final battle yang kita tunggu antara Kim dan Huang pun terjadi. Meskipun menghadapi musuh dengan tangan kosong, Kim tetap stabil dalam menjaga konsentrasi dan tempo pertarungan. Saat jarak belati 0,5 cm akan menembus kulit Kim, dengan luar biasanya, dia mampu membalikan keadaan dan... Kini saatnya membagi tugas. Kim akan mengamankan vaksin dan antivirus demi melanjutkan perjuangan Profesor Zheng untuk menyelamatkan kota dan agar supaya virus tidak meluas. Kusoi mencari sinyal komunikasi untuk menghubungi Departemen Biosafety Internasional, sedangkan Kapten Lee sendiri akan menuntaskan tanggung jawabnya untuk menghabisi si biadab Huang. Lee, no one wants for you here. We owe it to our... Modarnya para penjahat sekaligus musnahnya virus di Pulau Asel tak membuat film ini selesai karena ada satu masalah lagi. Pihak elit dan keamanan internasional memutuskan akan mengirim rudal balistik ke Pulau Asel karena sampai saat ini pasukan khusus belum juga melakukan komunikasi. Systems on. Check on laser sensor. Gimbal release. Slant range set. Dan ini adalah tugas berat bagi si Kusoi yang malah dirinya hendak ditajong sehingga membuat alat komunikasi terselip di sela-sela bebatuan yang cukup dalam sehingga sulit untuk dijangkau. Akhirnya pihak keamanan memutuskan mengirim rudal balistik untuk memporak-porandakan Pulau Asel. Akankah Kim, Kapten Lee, dan Kusoi juga penduduk Asel yang masih bertahan bisa selamat?
Asli, saya dibuat tegang melihat momen ini. What's the code? Start the missile self-destruct program. Ya, berkat kegigihan si Kusoi, akhirnya komunikasi tersambung ke kantor pusat keamanan biosafety internasional dan secara gercep rudal tersebut berhasil dihancurkan di udara sehingga Kim dan kawan-kawan juga warga Pulau Asel bisa terselamatkan di waktu yang tepat. Tamat ending yang sangat, membagongkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kepribadian Kim dan Hwang dalam film ini adalah jika diri dan jiwa kita tidak disibukkan dengan melakukan kebaikan, maka sudah menjadi kepastian diri dan jiwa kita akan disibukkan dalam melakukan kemaksiatan. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.